Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ilhami Adha dari 11 MIA 2 SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal trigonometri, sudut rangkap, dan pertengahan. Sebelumnya, kita sudah belajar identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, identitas trigonometri sudut pertengahan, serta identitas trigonometri sudut rangkap. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal trigonometri, kita harus menghafal semua rumus ini. Jadi, kita ngerjainnya gampang deh karena sudah hafal. Nah, di sini contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari 2 min 4 sin kuadrat 67,5 dibagi cos kuadrat 22,5 dikurang sin kuadrat 22,5. Nah, ini termasuk dalam soal identitas trigonometri sudut rangkap. Nah, pertama kita analisis dulu nih, yang bagian atasnya itu termasuk dalam rumus yang mana. Itu sama aja kayak rumus yang ini ya, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. A-nya itu sama aja 67,5. Untuk itu, kita harus ubah 2 min 4 menjadi 1 min 2. Kita keluarkan angka 2-nya. Kita tulis 2, buka kurung, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 min 4 dibagi 2 hasilnya 2 sin kuadrat 67,5 dibagi. Nah, kita lihat nih yang bawahnya itu termasuk ke dalam rumus cos 2A. Sama kan? Sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Sama kayak di sini. Jadi langsung aja nih kita tulis di sini. Cos 2A. Nah, selanjutnya tadi kan kita tahu nih kalau misalkan 1 min sin kuadrat 67,5 itu adalah rumus dari cos 2A. Untuk kita tulis juga 2 dikali cos 2A dibagi cos 2A. Selanjutnya kita masukin cos 2 dikali A yang pembilangnya adalah 67,5 dibagi cos 2 dikali penyebutnya yang di bawah adalah 22,5. Tulis 2 cos 2 dikali 67,5 adalah 135 dibagi 2 dikali 22,5 adalah cos 45. Sama dengan di sini 2 dikali cos 135 itu adalah min setengah akar 2 dibagi cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ini sama-sama setengah akar 2 bisa dicoret. Yang atas hasilnya min 1. Jadi 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 itu tentukan nilai dari sin 15. Jadi kita tulis dulu di sini sin 15. Nah, ini di sini ada sama dia sin A. Kalau sin A itu rumusnya apa? Kurang plus min akar dari 1 min cos 2A per 2. Kita tulis di sini 1 min cos. Nah, 2A, 2 dikali si A ini berarti 30 dibagi 2 akar 1 min cos 30 itu adalah min setengah akar 3 dibagi 2. Nah, ini 1 min setengah akar 3 kita samakan dulu penyebutnya. Jadi hasilnya itu 2 min akar 3 dibagi 2 per 2. Nah, kok ini bisa sih hasilnya 1 min setengah akar 3 itu hasilnya 2 min akar 3 per 2. Nih, coba ya kita hitung di sini. 1 itu sama aja 2 per 2 min 1 per 2 akar 3. Jadi kalau misalkan min 1 akar 3 itu sama aja kayak min akar 3. Jadi di sini 2 per 2 jadi 2, jadi hasilnya 2 min akar 3 per 2. Sama kan kayak di sini? Nah, selanjutnya
Kalau udah, ini kan yang atas dibagi yang bawah. Nah, kita bagi. Hasilnya itu ada 2 min akar 3 per 4. Nah, ini dapat dari mana sih 2 min akar 3 per 4 nih? Kita coba. 2 min akar 3, ini yang ini, per 2 dibagi 2. Dia itu sama aja per 1 kan? Nah, kalau ini dibagi berarti ini dikali silang. 2 min akar 3 dikali 1, 2 dikali 2. Hasilnya 2 min akar 3 dibagi 2 dikali 2, hasilnya 4. Nah, ini selanjutnya kita selesaikan. Nah, ini kan akarnya besar nih, berarti kalau akar besar itu dia punya kedua-duanya, punya pembilang, juga punya penyebut. Jadi kita pisahkan ya. 2 min akar 3 dibagi akar 4. Karena akar 2 min akar 3 itu udah nggak bisa disederhanakan lagi, kita tulis 2 min akar 3 dibagi akar 4 tuh hasilnya sama dengan 2. Selesai deh. Nah, untuk soal yang terakhir lumayan panjang nih ya, kelihatannya juga susah, tapi sebenarnya nggak susah kok. Yuk coba kita kerjain. Nah, nilai dari tan 15 derajat min tan 15 derajat tan kuadrat 22,5 derajat dibagi tan 22,5 derajat min tan kuadrat 15 derajat tan 22,5 derajat. Ini termasuk ke dalam rumus persamaan trigonometri sudut rangkap. Jadi kita pakai rumus tan. Rumus tan itu adalah tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, karena di sini punya penyebut, kita juga pengen sama ini supaya di sebelah kiri ada penyebutnya. Untuk itu, 2 yang di sini kita pindahkan ke sebelah kiri. Kalau tadinya di sebelah kanan dia jadi pembilang, berarti kalau dipindahkan sebelah kiri dia jadi penyebut. Jadinya tan 2A per 2 sama dengan tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, sekarang kita coba kerjain soalnya ya. Tulis ulang. Tan 15 kuadrat min tan 15 derajat tan kuadrat 22,5 derajat dibagi 22,5 derajat min tan kuadrat 15 derajat tan 22,5 derajat. Nah, kalau dia seperti ini, kita lihat nih di sini. Di sini tuh ada yang sama. Di sini dia punya tan 15 derajat, di sini juga dia punya tan 15 derajat. Terus yang bawah dia punya tan 22,5 derajat. Di sini dia juga punya tan 22,5 derajat. Nah, yang sama ini tuh kita keluarin. Jadinya tan 15 kuadrat buka kurung tan 15 derajat dibagi tan 15 derajat itu hasilnya 1 min tan 15 derajat tan kuadrat 22,5 derajat dibagi tan 15 derajat. Jadi sisanya adalah tan kuadrat 22,5 dibagi ini ditulis tan 22,5 sama-sama dibagi hasilnya 1, ini sisanya tan kuadrat 15 derajat. Nah, selanjutnya kita sama ini antara yang 15 dengan yang 15. Jadinya buka kurung yang panjang tan 15 derajat dibagi 1 min tan kuadrat 15 derajat buka kurung yang panjang, kita masukin yang ini 1 min tan kuadrat 22,5 dibagi tan 22,5 derajat. Nah, selanjutnya kita tentuin nilai dari dalam kurungnya, kita tentuin. Nah,
lihat deh, ini kan sama aja tan A per 1 min tan kuadrat A di sini kan. Nah ini sama aja misalnya tan 2A, jadinya langsung aja nih kita masukin tan 2 dikali A. A nya itu adalah 15 dibagi 2. Nah selanjutnya di sini juga sama kan, cuma ini agak terbalik aja posisinya. Jadi kita tulis 2 di sini, terus tan 2 dikali 22,5. Jadinya tan 30 dibagi 2, di sini 2 per tan 45 dikali, sama-sama 2 bisa coret, jadi tan 30 itu adalah setengah akar 3 dibagi tan 45 adalah 1. Jadi setengah akar 3 dibagi 1 adalah hasilnya setengah akar 3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.